wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Halimah, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 25414080959 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Wonosobo kelas 5 dengan tema menyayangi anak yatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat, yes. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di pagi hari ini diberi kelancaran. Ya, diawali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Oke ya. Hari ini kita akan belajar PAI dengan materi menyayangi anak yatim. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ayo semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju,
Maju, ayo maju. Oke, boleh. Oke, boleh duduk kembali. Kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim. Nah, Walimah mau menampilkan video di sini agar kalian mengetahui kisah anak yatim. Coba diperhatikan semuanya. Ajar baik kesultanan. Setelah kalian mengetahui ya video tadi, nah, bagaimana perasaan kalian ketika melihat video tersebut? Anak yatim yang tidak mempunyai orang tua. Bagaimana perasaannya? Sedih. Sedih ya, kita melihat bahwa ada anak yang tidak mempunyai orang tua, ya, mereka tinggal hanya berdua kakak adik. Sangat sedih ketika tidak bersama orang tua. Nah, kita hari ini akan belajar tentang menyayangi anak yatim. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini yang pertama apa, Nana? Nakli surah Al-Ma'un dan terjemahannya tentang kewajiban menyantuni anak yatim dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna dan pentingnya menyayangi anak yatim sesuai ajaran Islam. Itu semua adalah tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Anak-anak siap? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kalian siap belajar pagi hari ini? Oke, nah pembelajaran yang pertama, pengertian anak yatim, ya. Pengertian anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia usia baligh, ya, atau usia dewasa. Nah, dalil kasih sayang Quran surat Al-Ma'un. Coba kita baca bareng-bareng ya. Surat Al-Ma'un dan artinya. Boleh dibuka bukunya? Yuk diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dibaca artinya? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat
yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan. Ya, kita tahu di sini di surat Al-Maun, ya, di surat Al-Maun itu menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam ya tidak boleh menghardik anak yatim, ya. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, ya. Anak yatim itu apakah boleh tidak disayangi? Tidak. Bolehkah kita membuli anak yatim? Tidak, ya. Jadi bagaimana kita harus memperlakukan anak yatim? Menyayangi, terus apa? Menjaga dengan baik. Terus apa lagi? Iya, terus tidak acuh kepada anak yatim. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Bagaimana sikap kita kepada anak yatim yang baik? Tidak mengejek, pintar sekali. Terus apa lagi? Tidak membuli, betul sekali. Ya, harus menyayangi, ya kan? Nah, itu semua yang diajarkan pada surat Al-Maun. Terus teladan Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin dan teladan umat Islam yang juga seorang anak yatim sejak dalam kandungan. Jadi nak, Nabi Muhammad itu sudah ditinggal ayahnya ketika berusia berapa bulan di dalam kandungan? Ada yang tahu? 2 bulan. Nah, kisah singkatnya, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah wafat sebelum beliau lahir. Nah, bentuk nyata menyayangi anak yatim. Coba dibaca bentuk nyata menyayangi anak yatim. Yang pertama apa saja? Berkata baik. Terus dengan apa berkata baiknya? Tidak mengajak bicara, tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hatinya. Walimah bertanya, di sini apakah kalian sudah melaksanakan salah satu itu? Sudah. Masya Allah, berarti kalian termasuk anak-anak yang soleh-soleh dan hebat-hebat. Ya, Walimah beri tugas kelompok. Ya. Ya. Oke, semuanya sudah mendapatkan tugas kelompoknya masing-masing? Oke. Yang pertama itu ada orientasi permasalahan. Dibuka, coba di tugas yang pertama kalian melihat ada problem, ada 2 gambar, ya. 2 gambar yang harus kalian amati dan cermati, ya. Bagaimana tantangan yang dihadapi anak yatim tersebut, ya. Lalu kalian nanti menjawab di pertanyaan selanjutnya, ya. Paham ya? Nah, kalian diskusikan, mencari dalil. Di situ kalian boleh membuka buku, ya, buku paket dan buku LKS. Boleh dibuka untuk menjawab pertanyaan diskusi tersebut. Ada yang mau bertanya? Apakah kurang jelas? Tidak. Boleh dikerjakan sekarang juga. Udah ya? Ini kelompok 3 mau maju. Yang lain mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menyayangi anak yatim. Dan ini poster dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Coba menurut kalian, kelompok 3 seperti apa? Sudah bagus? Bagus ya, sudah sempurna ya semuanya ya. Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Kelompok lain sudah selesai? Oke, sekarang tugasnya langsung dikumpulkan saja. Walimah itu nilai ya. Ayo. Ya sini kumpulkan. Nah, anak-anak, ketika kita tadi sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian, ya, sudah tahu permasalahan dan solusinya bagaimana, ya. Hari ini kalian akan apa? Mengerjakan tugas mandiri, ya. Jadi, tadi tugas kelompoknya sudah selesai, sangat bagus sekali, ya. Kalian sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian, sangat luar biasa ya. Jadi sekarang mengerjakan soal formatif dikerjakan mandiri. Paham ya? Ya. Sudah selesai belum? Sudah ya? Coba di sini tadi yang mengerjakan soal formatif yang nilainya 100 angkat tangan. Alhamdulillah ya, sudah 100 semua ya. Alhamdulillah. Oke. Untuk refleksi di pembelajaran pagi hari ini, anak-anak coba menuliskan satu kegiatan yang akan kalian lakukan untuk menyayangi anak yatim. Coba Mas Deva, ayo maju. Mas Ibrahim, di sini maju. Satu kegiatan yang akan kamu lakukan terkait menyayangi anak yatim. Ayo Mas Baim maju. Oke, terima kasih ya. Jadi refleksi di pagi hari ini, pembelajaran di pagi hari ini tentang anak yatim, nanti kalian akan apa? Menyayangi dan tidak menghardik anak yatim. Yang kedua apa? Tidak mengejek anak yatim. Ya, oke, terima kasih. Pembelajaran di pagi hari ini sudah selesai ya. Pertemuan di minggu depan ya, anak-anak nanti membawa alat tulis dan buku gambar untuk membuat apa? Poster ya, poster yang menarik. Oke ya. Walimah akhiri, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Walimah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.